Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Melalui program Si Ipar yang rutin dilaksanakan oleh Rasaka Kartens 2025, personel secara terjadwal memberikan pelajaran kepada anak-anak di jalan sosial Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo pada Jumat 25 April 2025. Proses belajar mengajar kelas ceria yang dilakukan Satgas Si Ipar Polres Yahukimo kepada anak-anak yang tidak bersekolah ini sangat antusias dalam mengikuti pelajaran membaca dan berhitung dari anggota Satgas Si Ipar. Usai belajar, Kasub Satgas Si Ipar Ibda Kaleb Otniel Deda menyebut mengajari anak-anak memiliki tantangan, namun berharap anak-anak semakin bisa dan lancar. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari pemilik tempat kegiatan belajar mengajar, Marta Keike, yang menyampaikan apresiasi kepada Polres Yahukimo. Program Si Ipar ini akan menjadi program yang terus dijalankan dalam memantau perkembangan proses belajar mengajar. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tokoh masyarakat Mimika yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Dewan Mahasiswa atau FKDM Kabupaten Mimika Arnold Ronsumbre menyampaikan pernyataan resmi yang penuh empati dan harapan dalam menghadapi aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua, khususnya di daerah Pendulangan Emas Kabupaten Yahukimo. Dalam pernyataannya, Arnold mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui aparat TNI Polri, khususnya Operasi Damai Kartens, atas keberhasilan dalam mengevakuasi para korban dari wilayah rawan konflik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas keberhasilan dalam mengevakuasi semua korban yang berada di atas puncak atau yang berada di tempat pendulangan. Ya, sebagai kepala suku atau ketua paguyuban atau selaku tokoh masyarakat mengutuk keras kejadian yang terjadi selama ini di tanah Papua. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua bahwa dalam Injil atau dalam firman Tuhan kita ini dilarang untuk membunuh orang tanpa kesalahan. Namun yang terjadi saat ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan dalam pelanggaran HAM yang terbesar yang selama ini kita lakukan. Nah, yang terakhir dari saya adalah menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada di Timika. Mari kita bersatu, bergandeng tangan menciptakan suasana yang bagus, suasana yang harmonis di atas tanah Amung Sabumi Kamolo ini. Pemirsa, aksi humanis diperlihatkan Kapolsek Jati 7 Polres Majalengka Polda Jabar AKP Yayat Hidayat saat membantu seorang sopir truk yang mengalami pecah ban di ruas jalan Bendung Rentang, Kecamatan Jati 7 pada Jumat pagi. Momen itu terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketika AKP Yayat tengah melakukan patroli rutin, ia melihat sebuah dump truck berhenti di pinggir jalan dan langsung menghampiri. Ternyata sang sopir Mardiono, warga Ligung yang tengah mengangkut batu koral, sedang kesulitan mengganti ban belakang truknya yang pecah. Tanpa didampingi Kernet, Mardiono harus mengganti ban seorang diri. Namun bantuan tak disangka datang langsung dari Kapolsek. Dengan sikap AKP Yayat turun tangan, membantu mendongkrak truk dan memastikan ban cadangan terpasang dengan aman. Tidak hanya membantu secara fisik, AKP Yayat juga memberikan imbauan keselamatan kepada sopir truk. Ia mengingatkan pentingnya tidak membawa muatan berlebih serta menjaga kecepatan saat berkendara demi keselamatan di jalan. Aksi ini memperlihatkan sosok AKP Yayat sebagai polisi yang tidak hanya menjalankan tugas sebagai penegak hukum, tetapi juga hadir di tengah masyarakat, memberikan teladan dan membantu tanpa pamrih.
Pemirsa, 2 orang kurir narkoba jaringan internasional berhasil disergap anggota Ditres Narkoba Polda Jatim di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Dalam penyergapan, polisi mendapati 22 kg narkoba jenis sabu yang dibawa kedua pelaku menggunakan tas ransel dan kotak kardus. Penyergapan 2 orang jaringan narkoba luar negeri ini dilakukan oleh anggota Unit 3 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam penyergapan ini, selain berhasil mengamankan 2 orang pelaku, tim Ditreskoba Polda Jatim berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa oleh kedua pelaku menggunakan sebuah tas ransel dan kotak kardus. Narkoba jenis sabu ini ditemukan dikemas dalam 22 kotak plastik. Para pelaku masing-masing diketahui berinisial REP, usia 38 tahun warga Kota Batu, dan WR, usia 35 tahun warga Surabaya. Dari keterangan pihak Ditreskoba Polda Jatim, kedua pelaku membawa narkoba jenis sabu dari Surabaya menuju Balikpapan. Kami telah mengamankan 2 orang laki-laki diduga membawa sabu sebanyak 22 kilo, warga Surabaya dan warga Malang. Penangkapannya di mana itu? Penangkapannya di Balikpapan. Oke, barang mau didistribusikan di Balikpapan atau Ya, gimana? mau diantar ke Balikpapan. Asal barang dari mana itu, Bu? Dari Surabaya. Bu, itu barang waktu penangkapan dikemas dalam bentuk apa, Bu? Tetap seperti itu. Jadi memang yang bersangkutan membawa dalam satu ransel dan dalam dus. Itu ditangkap di mana, Bu, pelaku itu? Di Balikpapan. Tidak di hotel atau di Oh, di pelabuhan atau? pelabuhan. Di pelabuhan. Semayang, Balikpapan. Itu seluruhnya diduga sabu atau Sabu. gimana? Sabu, diduga sabu. Kita sudah ini sabu. Bu, itu jaringan daripada Timur Tengah ya, informasinya? Informasinya seperti itu. Kedua pelaku diketahui jaringan narkoba internasional yang membawa barang bukti narkoba asal Iran. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Humas Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.